udah jam segini baru pulang? Iya Bu, tadi habis daftar sekolah. Terus gimana? Bagus? Diterima SMA-nya? Enggak Bu, ini kan perlengkapannya udah lengkap semua. Ijazahnya udah lengkap, iya. sama nilainya juga cukup. Terus gimana? Tapi kata panitianya akte kelahirannya nggak ada. Ya, jadi nggak bisa karena masuk. gara-gara akte kelahiran kamu nggak diterima di SMA itu? Iya, hanya karena akte kelahiran aja Bu. Ya, terus gimana dong? Saya nggak tahu gimana Ibu jadinya. Kalau misalnya saya nggak ada akte kelahiran, saya nggak bisa masuk SMA Ibu. Tutup syaratannya. Ya ampun, gimana ya? Kalau gitu, besok berusaha kita minta tolong sama bapak kamu ya. Gimana? Itu kenapa kita emang datangin aja kok ke saya rumah bisa kita. nggak ada akte kelahirannya? Ya Allah, ini kan kesalahan ibu. Waktu ibu nikah dengan bapak kamu itu, ibu nikah siri. Jadi kamu tuh nggak bisa punya akte kelahiran. Ya udah gini, kamu tenang aja. Hari ini, malam ini kita selesaikan. Kamu ganti baju, kita ke rumah bapak kamu ya. Ya, kamu pokoknya tenang aja. Mudah-mudahan bapak kamu bisa membantu kamu. Ayo kita ganti baju dulu. Karena dia ini mau masuk SMA. Loh. Dia nggak punya akte kelahiran. Kita kan nggak kawin sah, kawin siri. Tapi kan bisa dong minta tolong sama kamu. Loh. Untuk bantu kita ini. Ya nggak bisa. Kasihan anak kamu susah. ini, biar gini-gini juga ini kan darah daging kamu. Saya ngerti. Dia tuh mau masuk SMA. Kalau kamu nggak bantu, dia tuh nggak akan bisa sekolah. Ya tapi gimana bantunya? Sedangkan kita kan tolong kawin dong. siri. Ya, biar gimana pun juga kamu harus usahakan, harus Wah, bisa bantu susah kita, susah. nggak bisa begitu. Oh nggak bisa Tolong dong. dong. Gimana caranya habisnya? Ya pokoknya gimana deh, kamu kan sebagai bapaknya, biar gimana pun juga kamu harus jalan. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Jangan kenceng-kenceng. Pokoknya sama istri kamu saya. harus bantu anak saya. Iya tapi saya nggak ngerti caranya gimana. Udah. Menelusuri, mengamati, mengkaji, mengungkap secara cerdas. Program investigasi yang memberi pencerahan bagi kita. Selidik, Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Ya jangan lewat situ dong, lewat sana. Jangan di tengah, Pak. Sudah Mas, sadar Mas. Kita yang salah, maafin ya Pak. Oh ya, Pak. Baru istri yang baik, jadi tepat waktunya ada kopi. Kota Barat itu loh. Kenapa? Belakang rumah kita. Ya. Tiap hari nyanyi aja. Main apa namanya mesentek tuh loh. Oh gitu. Keyboard. Keyboard. Ya. Iya. Jadi inget waktu saya dulu itu Pak ya. Iya. Dulu kan Bapak dulu sukanya lagu apa ya?
Saya lagu rock. On the rock ya. Dulu saya juga ingat waktu konser ini di Tanah Kusir, di anu Karet itu. Musik-musik ini. Nggak kan dulu lihat kan waktu Jatuh Cinta Sama Suara Saya. Tentu aja. Spesialis lagu Mengheningkan Cipta. Iya. Ya kan? Ingat kan? Mengheningkan Suara Cipta. saya menggema banget itu lagu Mengheningkan Cipta itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu Hanifah ya? Iya Pak. Ini anaknya? Sebelah, iya Pak, Dinda Oh Pak, anak iya, saya. iya. Udah lama gak ketemu, udah gede Iya juga Pak, ya? udah mau masuk SMA nih Oh Pak. iya. Monggo silakan. Nih ibu kemana lagi tuh? Iya, Duduknya ya. naruh nampan ini. Kenapa Bu? Ini, Kok Pak. malam-malam begini? Iya. Iya Pak, maaf Pak udah ganggu Bapak dan Ibu. Saya datang ke sini malam-malam. Karena ada ini apa, menyangkut Bu? masalah anak saya Pak. Kenapa? Anak saya ini kan mau masuk ke SMA. Iya. Dari baru lulus SMP. Dan Iya. Alhamdulillah ya. Dinda ceritakan ini Pak. Iya Pak, tadi saya datang ke sekolah mau daftar SMA. Nah, ternyata setelah panitianya melihat berkas-berkasnya sudah lengkap, Iya. saya sudah mencukupi. Namun akte kelahirannya tidak ada Pak, jadi tidak bisa masuk. Kata dari panitianya harus ada akte kelahiran. Ya, Pak, justru itu saya tuh tadi karena Dinda tuh mau masuk ke SMA harus ada akte kelahiran. Sementara ini saya kan kawin sirih Pak, dan udah suami saya tuh udah lama pergi. Saya udah ditinggalkan sama suami saya. Nah saya udah berusaha untuk hubungi suami saya, tapi suami saya menolak Pak. Iya gitu. Menolak untuk membantu saya. Saya minta tolong sama dia agar dia tuh mau menolong anaknya gitu. Paling nggak saya tuh bisa mendapatkan, bisa mengurus Dinda akte kelahirannya Oh, Pak. akte kelahirannya supaya nanti Dinda itu Dinda masuk bisa SMA. masuk sekolah ya. Ternyata suami saya nggak mau sama sekali Pak. Jadi Saya sedih Pak. Kasihan ya Pak ya. jadi nggak mengakui Nggak mengukir anaknya Iya. gitu. Bagaimana Oh, nasib baik. anak saya nanti Pak? Oh, Kalau baik. dia sekolah, apa dia harus putus gara-gara tidak bisa? Iya. Oke Bu. Kasihan ya, Pak, ya? Iya. Iya. Oke kalau begitu Ibu Hanifah ya datang malam ini tepat sekali waktu ini. Karena seperti biasanya ya besok itu ada tim penyuluhan hukum yang datang dari Badan Pembinaan Hukum Nasional ya. Kita nanti ke lapangan. Jadi biasanya tim penyuluh itu akan memberikan pemaparan atau mencoba menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Iya, Jadi, besok saya sama saya juga Iya. siang. Tolong dibantu saya Iya, Pak. iya, Ya, Bu, iya. Tolong bantu saya Bu. Memang sekolah itu harus Bu. Iya, Bu. Saya dulu SD 12 tahun. Ini anak saya juga SD 12 tahun. Lama banget ya, berarti nggak naik kelas dong sama mas saya ya Bu ya? Iya Bu. Oh Iya, iya. naik SD ya, 6 tahun. gurunya sayang ya Bu ya. 6 tahun SD. Jadi gitu Bu ya. Jadi besok pagi-pagi kira-kira jam 9 kita mendatangi lapangan, kita datang ke lapangan. Ya di situ ada penyuluhan hukum. Yang ada mobil kuning itu Bu. Ya, dia datang dari desa ke desa. Berarti nanti saya ke Iya, lapangan tadi ya Pak ya. Iya. Jadi kita ketemu besok ya Bu ya. Kita ketemu besok Bu ya. Terima kasih ya Pak. Oke, Bu, ya. Tolong iya, bantu iya. saya Bu. Oke, iya. Insyaallah, terima kasih. Ya. Terima kasih ya, terima kasih Dinda, ya. tetap semangat ya Dinda. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, kita sudah dipanggil tuh. Ayo nyanyi situ ya. Oke deh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar 70 kali 70 marrah. Kita miskin amat kepada Allah. Karena itulah kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Kalau Allah sudah merahmati Kultum hambanya, setiap maka hari hamba itu pukul akan dimuliakan Allah 17.30 hanya dan di dijaga oleh Allah TVRI. kemuliaannya. Ya, alhamdulillah. Jadi ketemu lagi dengan tim penyuling nih Pak, tim penyuluhan hukum keliling dari
Pusat Penyuluhan Hukum Pak ya, dengan Pak Bambang. Ya, dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Iya, terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak, ini ada informasi ke Bapak bahwa kami minggu yang lalu didatangi oleh Ibu Hanifah sama anaknya Dinda. Jadi kebetulan Dinda ini udah tamat sekolah SMP, sekolah menengah pertama, mau melanjutkan ke SMA, sekolah menengah atas. Nah, pihak sekolah SMA itu menanyakan mana akte kelahirannya. Lah, Ibu Hanifah lalu menjawab, karena dia dulu nikah siri, jadi nggak bisa mengurus akte kelahiran. Nah, oleh karena itu kebetulan Bapak ada di sini, ya kita datang bersama dengan Bu Hanifah dan Adinda, ya, dengan Dinda, anaknya Bu Hanifah. Itu satu hal Bapak. Yang keduanya, setelah bertanya sama suaminya yang lama, karena ini kebetulan ditinggal oleh suami. Nah, suaminya ini nggak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu mohon pencerahan dari Bapak tim penyuluhan hukum, ya, apa yang harus diperbuat ini oleh Ibu Hanifah dan Dinda ini yang ingin melanjutkan ke sekolahannya, Pak. Terima kasih Bapak. Gimana, betul apa yang disampaikan? Mungkin ada yang perlu apa kok sampai ada ditinggal suaminya. Ini Pak, kok meninggalkan ibu yang masih cantik, jelita. Ini Pak, terima kasih saya sudah bisa ketemu sama Bapak sebagai penyuluh hukum. Saya ini Pak orang awam Pak. Kebetulan aja saya ini punya anak yang tamat SMP untuk melanjutkan ke SMA. Berapa anaknya? Anak saya cuma satu Pak, Dinda aja Pak. Terus untuk melanjutkan ke SMA itu ternyata pihak sekolah mempersulit kami Pak. Apa? Karena Dinda itu memang tidak punya akte kelahiran Pak. Dinda ini saya tuh nikah siri, jadi saya nggak punya, Dinda tuh nggak bisa punya akte kelahiran gitu. Jadi begini, ini kalau masalah satu ditinggal suami dalam tanda kutip, karena kalau nikah siri itu secara hukum Bu Hani, Bu Sadar itu belum sah menurut hukum. Kalau menurut agama dan lain sebagainya itu masih bisa dianggap sah, tapi kalau menurut hukum belum sah. Itu yang satu. Yang kedua mengenai masalah akte kelahiran. Ini juga sekarang udah nanti akan kami jelaskan, tapi saya mau tanya dulu, kalau Bu Sadar punya akte kelahiran apa enggak? Kalau enggak salah waktu Gunung Merapi meletus ya lahirnya ya? Saya dulu tuh lahir itu langsung gelundung, langsung berdiri, jenius kok. Di mandiri. Sungai, di jalan. Loh, bidannya itu cuma ngeliatin gini doang. Lahir sendiri saya. Gini ya, Bu Sadar, Pak Sadar, Bu Hani dan siapa? Ini Dinda Pak. Dinda. Ini begini. Kalau mengenai akte kelahiran itu memang sekarang ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa walaupun sekarang mengurusnya itu terlambat, itu tidak perlu lagi pakai putusan pengadilan atau ketetapan pengadilan. Dahulu kalau kita daftar itu terlambat 1 bulan, itu kan ngurus akte kelahiran kan di kantor catatan sipil, kantor kependudukan, ya toh. Itu kalau dulu terlambat harus pakai sidang ditetapkan oleh hakim, diketok palu, cetok. Kemudian oh ini benar anaknya dan ibunya, itu yang sekarang walaupun terlambat itu masih dibolehkan, bahkan sekarang tidak perlu pakai putusan dari pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sekarang gimana kalau kawin anak hasil dari kawin siri. Nah, ini bagaimana? Nah, juga demikian. Itu ada putusan lagi dari Mahkamah Konstitusi. Bu Sadar tahu nggak sih Mahkamah Konstitusi itu apa? Itu mahkamah itu bahasa Madura. Seperti nak kanak mahkamah gitu. Ini maknya ini. Ini bener tapi kebeli.
ya. Mahkamah Konstitusi itu mahkamah yang mengadili undang-undang. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Kalau bertentangan nanti dibatalkan. Gitu loh. Ini demikian juga dulu kalau tidak lahir dari perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang dicatatkan di kantor KUA atau di catatan sipil, itu berarti anak itu tidak bisa memperoleh akte kelahiran. Ya, seperti siapa? Dinda. Dinda ini nggak bisa. Tetapi sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi bisa. Jadi bisa ya, Pak, ya? Tenang. Bisa Ibu ya, Hani tenang, jadi tenang sekarang bisa. Jadi walaupun tidak punya bapak dalam tanda kutip resmi, kalau bapak ya ada kan, bapak biologi jelas ada. Nah itu sekarang. Nah ini kasusnya kemarin tuh yang gugat itu loh, istri sirinya mantan sekretaris negara Murdiono. Nah itu akhirnya menggugat, Ibu Macica Mohtar menggugat agar ada pengakuan secara hukum yang sah terhadap anak hasil perkawinannya dalam tanda kutip dengan Bapak Murdiono, dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi sehingga anak itu sah menjadi baik anak Ibu Macica Mohtar maupun anak dari Bapak Murdiono, sehingga dampaknya akibatnya bisa memperoleh akte perkara. Dan ini juga nanti ada dampak-dampak selanjutnya, punya hubungan hukum, bisa masuk dalam kartu keluarga, bisa masuk dalam daftar gaji dan lain sebagainya. Tetapi harus ada pembuktiannya. Ya toh, harus dibuktikan benar. Ya tentunya kalau waktu itu kita juga agak repot pembuktiannya, kalau itu harus pakai tes DNA. Tetapi tes DNA itu mahal harganya. Maka dari itu kalau bisa, kalau kawin ya dicatatkan di kantor KUA atau catatan sipil, biar tidak ada masalah di kelak kemudian hari. Tapi Bu Hani, satu itu masih bisa diterima ya, bisa jadi punya akte kelahiran ya toh. Dan kemudian juga Ibu kalau memang benar-benar diterlantarkan, tapi Ibu juga kalau memang punya bukti-bukti kuat, nanti si Adinda ini bisa dapat semacam tunjangan atau santunan dari bapak biologisnya. Oh bisa ya Pak ya? Kalau nggak bisa ya nanti yang nyantuni Pak Sadar dan Bu Sadar. Gitu. Untung ya Pak ya, Gitu dulu kita punya anak ada aktenya ya. Oh iya. Saya dulu itu Pak, waktu suami saya keluar kota, dinas di luar kota, kami itu cuman SMS saja itu saya langsung hamil Pak. Terus melahirkan? SMS saja langsung hamil, itu karena canggih elektronik. Oh Pak pakai hamil ya? Oh SMS langsung iya, hamil. Canggih saya jadi, elektronik. Gitu ya. Jadi tapi ya karena perkawinan kita dulu tercatat di kantor urusan agama, jadi kalau untuk mendapatkan akte kelahiran gampang untuk mengurus di dinas kependudukan dan catatan sipil. Jadi solusinya itu Ibu tetap boleh mendaftarkan anak ini untuk mencari akte kelahiran di kantor catatan sipil dan kependudukan. Tetapi ya jelas harus lewat dulu keterangan dari RT, RW, kelurahan, terus kemudian ke kantor catatan sipil dan kependudukan. Nah, kemudian setelah itu, setelah punya akte kelahiran, juga kemudian nanti Ibu bisa, kalau memang bapaknya itu bisa diketahui, bisa minta santunan. Santunan itu untuk anaknya, ya toh, bukan untuk Bu Sadar dan Pak Sadar. Nah, dia Pak. Pak Sadar dan Bu Sadar udah kaya raya. Sudah nunggu loh udah kaya raya gitu loh ya. Baik loh Pak. Nah, gitu jadi ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Bu Hani sudah jelas? Ya, jelas. Ya, jadi nanti tolong cari surat keterangan dari RT, RW, kelurah, terus nanti dibawa keterangan itu ke kantor catatan sipil dan kependudukan. Di setiap kabupaten ada. Bapak gitu kok bilang terima kasih, emang ada hubungan apa sama jangan-jangan? Iya karena ini karena udah memberikan informasi yang cukup lugas, ya tuntas tas. Ada hubungan lahir dan batin dengan Ibu Hani.
Ibu jangan cemburu, Bu. Memang Kan ya terima kedatangan kasih, tim Pak. penyuluh ya, Ya, menjadi udah membantu kami. ya menjadi angin penyejuk ya, menjadi angin penyejuk bagi Bagi Bu saya, Ani Pak, dan yang Dinda ya. kalimatnya Bapak, ya, Bagaikan Pak. air condition. Bagaikan angin lesos. Iya. Hebat mabit. Oke deh Pak. Oke Pak, terima kasih Bapak ya. Pak, yang tenang ya Bu ya. Ah, ya, sekolah yang pinter ya. Oke, ayo. Makasih ya, Oke, Pak. Bapak. Iya, Pak. Bapak di sini aja, Pak. Yuk. Oh, Saya enggak. Selamat pagi, salam mozaik. Pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan puasa dan solidaritas sosial. Sebetulnya puasa itu hanya mengingatkan saja bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya orang miskin. Nabi kita begitu menyayangi, menyantuni orang miskin. Mozaik Ramadan, nantikan dan saksikan kehadirannya setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar nikah sekarang bisa memperoleh akte kelahiran di catatan sipil. Tentu saja dengan bukti-bukti yang otentik yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya. Dan berdasarkan hal-hal tersebut, maka secara keperdataan dia akan memperoleh hak-hak yang ditentukan, dan kemudian berikutnya dia tentu saja akan bisa mengurus kartu keluarga, KTP, SIM, dan sebagainya terkait dengan identitas anak yang bersangkutan. Ini tentu saja akan memudahkan anak-anak yang sekarang ini masih belum statusnya jelas. Prosedurnya sangat mudah, yaitu pertama hanya surat pengantar dari RT/RW, kemudian ke kelurahan, tidak perlu lagi ada sidang pengadilan berdasarkan kasus-kasus seperti sebelum-sebelumnya.